Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya Bu ya. Kondisi ruangan kelasnya juga alhamdulillah ya, kondusif ya, baik ya. Dan juga sekolahnya alhamdulillah juga saya melihat juga sudah membaik. Insya Allah artinya ke depan kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan supaya kita bisa melaksanakan seluruh proses pendampingan ataupun seluruh proses guru penggerak di angkatan 10. Baik Bu, pada kegiatan kita hari ini kita akan melakukan praobservasi ya, di mana kegiatan praobservasi ini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh supervisor sebelum melaksanakan observasi. Dan tujuan daripada praobservasi ini adalah untuk membangun hubungan sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi sebagai seorang guru. Nah, jadi percakapan ini akan berlangsung selama 15 menit ke depan. Jadi tujuan ini perlu saya tegaskan dalam praobservasi ini sebenarnya adalah untuk membangun hubungan mitra ya, sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri dari seorang CGP atau sebagai seorang guru ketika supervisor akan melakukan observasi. Nah, sampai di situ ada pertanyaan Bu? Tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya dulu, kira-kira Ibu itu mengajarnya di kelas berapa? Kelas 2 ya? Di kelas 2 kemudian mengajar mata pelajaran apa tuh? PKN ya, mata pelajaran PKN. Dan apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti di dalam praktik pembelajaran sebentar? Jadi tujuannya adalah dengan mengamati gambar simbol Pancasila, ya. Peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dengan tepat. Itu ya tujuan pembelajarannya Bu ya. Kemudian kira-kira bisa disampaikan apa sih pengembangan ataupun area yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik pembelajaran ini, ataupun apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan praktik pembelajaran ataupun Ibu akan melaksanakan praktik pembelajaran ini? Apa kira-kira yang Ibu ingin tingkatkan? Ya, jadi dalam kegiatan hari ini saya ingin meningkatkan kemampuan siswa di dalam mengenali 5 simbol Pancasila, agar siswa dapat mengenal bukan saja simbol-simbol, tetapi mereka dapat mengetahui simbol itu sekaligus dengan sila-silanya. Oke, jadi itu hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan ya dalam melaksanakan praktik pembelajaran sebentar. Nah, dan strategi apa saja yang Ibu lakukan ataupun yang Ibu terapkan untuk dapat mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran ataupun kompetensi yang ingin Ibu capai dalam praktik pembelajaran kali ini? Jadi dalam kegiatan nanti insya Allah anak-anak akan dibagi di dalam 3 kelompok, di mana di dalam setiap kelompok itu memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan gaya belajar siswa. Karena untuk kelompok 1 itu mengenal tentang 5 simbol Pancasila, karena di situ terdapat ada 5 soal. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu mereka akan memasangkan nama simbol dan gambar simbol Pancasila melalui menarik garis. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan mengenali
simbol Pancasila itu dengan cara menggunting dan menempel gambar simbol Pancasila tersebut ke dalam perisai yang ada di burung Garuda. Ya, berarti itu beberapa deskripsi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu dengan strategi yang Ibu terapkan di kelas. Kira-kira bisa disebutkan apa model pembelajaran yang Ibu terapkan di? Jadi model pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik ya Bu. Jadi itu strategi yang Ibu akan terapkan ya. Ibu akan terapkan di dalam praktik pembelajaran nanti. Nah, kira-kira kapan kita akan sama-sama ataupun saya atau Ibu ya siap untuk diobservasi? Hari ini Pak. Hari ini jam 9.45 sekarang. Ya, jam 9.45 ya. Berarti hari ini Ibu siap ya? Tanggal 27 ya? 27 Agustus 2024. Baik. Nah, sebelum saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu, perlu saya sampaikan Ibu ya, untuk hal-hal yang akan nantinya saya amati di dalam praktik pembelajarannya Ibu. Itu ada 3 hal yang menjadi fokus utama. 3 hal yang menjadi ataupun 3 kategori yang menjadi fokus utama saya dalam mengamati Ibu dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Apa saja itu 3 hal tersebut? Yang pertama adalah untuk hal mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Di antaranya kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian penggunaan komunikasi positif, ketiga penerapan disiplin, keempat pemberian motivasi. Kemudian hal kedua atau kategori kedua yakni memandu proses belajar mengajar yang efektif. Memandu proses belajar mengajar yang efektif itu terdiri dari pembukaan proses belajar, kemudian yang kedua muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, yang ketiga pendekatan dalam mendampingi murid, keempat penggunaan strategi pembelajaran, dan kelima penutupan proses belajar. Berikut untuk kategori yang ketiga adalah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Itu terdiri dari pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang menjadi fokus saya dalam melakukan pengamatan Ibu dalam melaksanakan praktik pembelajaran sebentar di kelas. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan, Bu? Kebetulan untuk pemberian asesmen itu Pak, kalau di dalam RPP ini pemberian asesmennya ada sudah tertuang di dalam RPP. Betul. Tetapi yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam pemberian asesmen itu secara kelas individual atau secara kelompok? Oke, baik. Di dalam proses pembelajaran itu kan terdiri dari ada asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Dan menurut saya sih Ibu kalau sudah melakukan salah satu asesmen di dalam proses pembelajaran, entah itu adalah asesmen formatif, nah itu juga tidak masalah. Asesmen formatif itu kan ada juga kan bentuk asesmen formatif itu biasanya di akhir pembelajaran itu kan boleh juga kan hanya dengan kita menanyakan secara klasikal ya, secara klasikal kepada siswa, entah itu 3 orang siswa yang bisa menjawab misalnya apa pertanyaan yang mungkin hanya 3. Nah itu juga salah satu asesmen untuk siswa, tapi itu adalah asesmen formatif. Kalau Ibu berencana untuk memberikan asesmen formatif, nah berarti itu harus pribadi, personal, individu, seperti itu. Nah kalau asesmen yang tadi Ibu sempat sampaikan apakah dia berkelompok, itu boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau asesmen
sumatif secara berkelompok itu berarti itu adalah merupakan bentuk apa ya bentuk kegiatan mereka secara berkelompok, entah itu tugas proyek ya seperti itu, tugas proyek seperti itu. Tapi selebihnya mungkin ibu selesaikan penilaian asesmen itu di dalam kelas saja ya, dengan cara tadi boleh dengan secara klasikal, boleh juga secara per individu, tergantung ibu memberikan asesmen apa, formatif apa sumatif, seperti itu. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan sesuai dengan penilaian di RPPSA ini menggunakan penilaian formatif. Iya. Kemudian di dalam penilaian formatif ini sudah ada pada kegiatan inti, di mana dalam soal yang di asesmen formatif ini ada pada kelompok yang pertama. Nah, jadi asesmen itu ada di kelompok yang pertama, ini yang ketiga, kelompok 3, kelompok 2, dan ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ini yang termasuk dalam penilaian formatif. Karena begini Pak, ketika saya berikan ini secara individu kepada siswa, karena tingkat kemampuan daripada anak-anak itu berbeda, sehingga bagi adik-adik yang belum lancar membaca, barangkali di nomor 4 dan nomor 5 ini belum bisa secara maksimal mereka menjawab, sehingga kalau menurut saya asesmen itu hanya merupakan pertanyaan kepada secara klasikal. Kalau saya berikan ini, tapi saya sudah siapkan ini formatifnya, tapi barangkali tidak berhasil bagi teman-teman adik-adik yang kenapa LKPD itu belum bisa saya anggap sebagai asesmen? Karena LKPD itu sebenarnya adalah proses mereka untuk dapat memahami suatu tujuan. Yang kita asesmen itu adalah setelah mereka selesai kita berikan materi dan juga penugasan seperti itu, sehingga kalau bisa asesmen untuk kalau di pengetahuan itu diberikan di akhir. Kemudian diproses itu dia sekedar ibu melakukan asesmen tentang keterampilan dan juga sikapnya mereka dalam berkelompok seperti itu. Nah, mungkin di situ apakah bisa jadi atau bagaimana? Saya akan membuat penilaian formatif ini di akhir. Iya, di akhir. Dengan memberikan 3 pertanyaan. Betul. Kemudian memberikan stigma kepada mereka. Betul. Untuk bisa Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk LKPD itu jangan masukkan sebagai asisten. Tapi itu adalah bagian daripada proses mereka untuk memahami suatu pembelajaran. Seperti itu. Nah, kira-kira sampai situ ada pertanyaan lagi, Bu? Pas. Ya, pas ya, Bu ya. Oke, baik. Jadi terima kasih ya, Bu, untuk waktunya hari ini, dan selanjutnya kita akan sama-sama ke kelas untuk melakukan observasi. Namun sebelumnya saya akhiri dulu percakapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi